Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah. Sejarah memperlihatkan bahwa di Eropa saja, Barat sesama salib dalam membangun kekuasaan politik atau kerajaannya berdasar agama Katolik atau Protestan. Benua Eropa dibagi menjadi banyak kerajaan kecil atas dasar perbedaan agama Katolik atau Protestan. Pertanda Barat sesama salib tidak dapat tinggal dalam satu wilayah atau satu negara. Tingkat kemampuan dan kesadaran toleransi dalam menghadapi ketidaksamaan keyakinan atau sesama agama Nasrani sangat rendah sekali. Kalau demikian di Eropa, sikap beragama, berbangsa, dan bernegara sesama salib dan sesama kulit putih tidak mampu bertoleransi, lalu bagaimana tindakan kerajaan Protestan Belanda di Nusantara Indonesia dalam menghadapi Islam? Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari channel sejarah ini, pembangunan tata kota di Pulau Jawa dibelah menjadi 3 wilayah agama, yaitu wilayah penjajah Protestan dan wilayah penjajah Katolik yang berhadapan dengan wilayah pribumi Islam. Tidak dapat dilepaskan tujuan pembangunan tata kota sebagai upaya pelestarian penjajahan atau pertahanan dengan politik kristenisasi. Tujuan utamanya melumpuhkan kekuasaan politik, melumpuhkan kekuasaan ekonomi dan sosial budaya kaum muslimin. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, inti pentataan kota lebih diutamakan di wilayah hunian penjajah. Diatur sedemikian rupa sehingga tata letak antar gedung satu dengan gedung yang lainnya dihubungkan dengan jalan-jalan keseluruhannya bermuara ke stasiun kereta api, pelabuhan, atau bandara. Ditunjang dengan sistem riol dari rumah ke rumah dan kantor sehingga terhindar kesan kumuh dan terhindar bahaya banjir. Sebaliknya, di wilayah hunian pribumi kaum muslimin, letak wilayahnya di belakang kabupaten sebagai wilayah yang tidak memiliki perencanaan yang menyeluruh, yaitu tata letak perumahan dan jalan serta gangnya, tempat ibadah, madrasah, dan pasar. Di wilayah pribumi Islam sering dijumpai adanya pasar kaget yang bersifat sementara dan letaknya di pinggir jalan, tidak mendapat fasilitas pasar permanen seperti pasar di wilayah penjajah. Saudara-saudara sekalian, pemerhati dari sejarah ini, akibat tidak adanya perencanaan menyeluruh memungkinkan adanya jalan buntu. Hal ini pertanda tidak adanya planologi atau konsep fungsi jalan sebagai sarana pertahanan dalam sistem perang. Di wilayah hunian pribumi Islam tidak mengenal pula sistem riol. Dampaknya terkesan sebagai wilayah selam area, daerah kumuh. Di wilayah hunian pribumi terdapat tempat pembuangan riol dari wilayah hunian penjajah untuk kepentingan dan tujuan imperialis, kepentingan dan tujuan kolonial Belanda. Wilayah penjajah di Nusantara Indonesia disesuaikan pembagiannya. Terdapat kemiripan dengan kondisi pembagian wilayah di Eropa. Terpisah secara fisik antara kerajaan Katolik dengan kerajaan Protestan. Di kota-kota besar di Pulau Jawa terbagi dalam 2 bagian terpisah, yaitu wilayah penjajah Protestan dan penjajah Katolik, ditandai dengan adanya pusat pemerintahan yang berstatus sebagai kota emente atau balai kota, diapit oleh 2 gereja Protestan dan Katolik yang dibangun berseberangan dan didirikan dekat dengan jalan kereta api. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini,
untuk pusat pemerintahan provinsi, misalnya Jakarta, di dekat stasiun Gambir terdapat gereja Protestan, dan tidak begitu jauh terdapat gereja katedral. Kedua gereja ini dapat dikatakan berjarak dekat lokasinya dengan kantor Gubernur Jenderal, kini Istana Negara. Stasiun kereta api Bogor, misalnya, di sekitarnya terdapat gereja Katolik dan gereja Protestan serta sekolahannya. Berdekatan pula dengan kebun raya dan Istana Negara sekarang. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, kemudian kita ambil contoh juga Bandung sebagai ibu kota penjajahan yang kedua. Nasibnya memiliki kesamaan dengan pola pembangunan kota Batavia. Wilayah Bandung Utara sebagai wilayah penjajah ditandai dengan pemisahan wilayah gereja Protestan Bethel di Jalan Wastu Kencana Bandung dengan pengertian Bandung Utara di sebelah barat Gemeente atau wilayah penganut Protestan. Gereja Bethel di depannya terdapat taman kota, dinamakan Pieterspark. Di seberangnya terdapat gereja katedral atau Santo Pieter di Jalan Merdeka. Kemudian Balai Keselamatan di Jalan Jawa Bandung dengan pengertian wilayah sebelah timur Gemeente sebagai wilayah penganut agama Katolik. Tidak jauh dari gereja selalu terdapat sekolah Katolik atau Protestan. Dibangun secara permanen tembok. Juga dibangun rumah sakit. Dalam hal pendidikan, etnis Cina memperoleh fasilitas sekolah terpisah dengan etnis lainnya, dicampurkan dengan Belanda, Holland's China School. Adapun letak sekolahannya juga dibangun di wilayah penjajah. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel sejarah ini, kedua gereja katedral dan Balai Keselamatan untuk Bandung terletak di Jalan Jawa, serta gereja Bethel di Jalan Wastu Kencana. Seperti halnya gereja di Jakarta, selalu dibangun dekat dengan jalan kereta api dan stasiun kereta api. Keduanya didirikan mengapit Gemeente atau balai kota dan berada di jalan raya yang terhubung dengan gedung pemerintahan dan militer, serta terhubung pula dengan Bandara Andir untuk Bandung, Kemayoran untuk Jakarta, serta Pelabuhan Tanjung Priuk. Mengapa demikian? Maka saudara-saudara sekalian jangan beranjak dari channel sejarah ini, maka kita ikuti perkembangan informasi selanjutnya yang akan terus kita sampaikan dalam channel sejarah ini untuk informasi yang sangat penting bagi saudara-saudara sekalian, supaya kita bisa memahami bahwa sejarah itu memang berulang. Tinggal kita sebagai orang yang hidup di zaman ini, bagaimana kita melakukan amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, sehingga kita tidak ditipu oleh orang-orang yang mendustakan kebenaran dan mereka melupakan daripada sejarah. Sebab tidak ada yang tetap di dunia ini, tetapi yang tetap di dunia ini adalah berubah itu sendiri. Dan sejarah ini mengikuti alur bagaimana para nabi, bagaimana sejarahnya para sahabat, bagaimana juga sejarah kaum muslimin di tempat kita, sehingga menjadi pelajaran bagi kita untuk langkah-langkah kita ke depan, bahwa jejak-jejak langkah kita diisi dengan tugas kita penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita menjalankan agama ini di dunia ini untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.